bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Salam sahabat doa kekuatanku. Jumpa lagi bersama dengan kami di Doa Kekuatanku Channel. Sabtu 2 April 2022. Sapaan Sabda Tuhan hari ini dari Injil Yohanes bab 7 ayat 40 sampai 53. Doa dan permenungan kita hari ini akan dibawakan oleh Suster Maria Aurelia dari Malang, Jawa Timur. Renungan dipersiapkan dan akan dibawakan oleh Suster Maria Giovanita dari komunitas Sumbah dengan tema mengenal kebenaran sejati. Mari kita mempersiapkan diri mengundang kehadiran Roh Kudus dalam lagu. Roh Kudus tamu hatiku, cinta Allah yang abadi, nyalakan dalam batinku api cinta yang ilahi. Sudilah kau perbarui hati seluruh umatmu, agar berubah kiranya wajah bumi kami ini. Beri kami nasihat-Mu agar hidup rukun damai, berani menjadi saksi kebenaran serta cinta. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Ya Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami bersyukur atas segala rahmat dan berkat-Mu yang kami terima secara cuma-cuma dalam mengarungi hidup ini. Kami bersyukur atas sapaan sabda-Mu yang boleh kami dengarkan dan kami renungkan hari ini, yang menjadi sumber kekuatan bagi hidup kami dikala kami tak berdaya, dan mampukanlah kami untuk selalu setia padamu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan suci yang akan kita renungkan hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 7 ayat 40 sampai 53. Air sumber hidup. Beberapa orang di antara orang banyak yang mendengarkan perkataan-perkataan itu berkata, "Dia ini benar-benar nabi yang akan datang." Yang lain berkata, "Ia ini Mesias." Tetapi yang lain lagi berkata, "Bukan, Mesias tidak datang dari Galilea." Karena kitab suci mengatakan bahwa Mesias berasal dari keturunan Daud dan dari kampung Betlehem, tempat Daud dahulu tinggal. Maka timbullah pertentangan di antara orang banyak karena dia. Beberapa orang di antara mereka mau menangkap dia, tetapi tidak ada seorang pun yang berani menyentuhnya. Maka penjaga-penjaga itu pergi kepada imam-imam kepala dan orang-orang Farisi yang berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak membawanya?" Jawab penjaga-penjaga itu, "Belum pernah seorang manusia berkata seperti orang itu."
Jawab orang-orang Farisi itu kepada mereka, "Adakah kamu juga disesatkan? Adakah seorang di antara pemimpin-pemimpin yang percaya kepadanya, atau seorang di antara orang-orang Farisi? Tetapi orang banyak ini yang tidak mengenal hukum Taurat, terkutuklah mereka." Nikodemus, seorang dari mereka yang dahulu telah datang kepadanya, berkata kepada mereka, "Apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengarkan dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dibuatnya?" Jawab mereka, "Apakah engkau juga orang Galilea? Selidikilah kitab suci dan engkau akan tahu bahwa tidak ada nabi yang datang dari Galilea." Lalu mereka pulang masing-masing ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Mengenal kebenaran sejati. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, ketika berhadapan dengan orang lain, ada dua kecenderungan yang muncul dalam diri kita sebagai manusia. Pertama, penasaran, dan yang kedua, apatis. Penasaran akan mendorong kita untuk lebih dekat atau mendekati orang lain, sedangkan apatis akan mendorong kita untuk menjauhi orang lain atau bahkan menolak orang lain. Jika kita ingin mengenal orang lain secara mendalam, berarti kita ingin dan kita akan memilih untuk mendekat. Memilih mendekat adalah sebuah keharusan. Ketika berada di Yerusalem, Yesus berkata, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku akan mengalami aliran air hidup di dalam hatinya." Mendengar perkataan Yesus ini, banyak orang menjadi tertarik dan ingin mengenal Dia. Banyak orang saat itu yang melihat Yesus, tetapi mereka tidak mengenal Dia dan latar belakangnya. Ada yang mengatakan Yesus ini nabi. Ada yang mengatakan Yesus adalah Mesias. Ada juga yang mengatakan Yesus bukan Mesias karena Dia orang Galilea. Orang banyak dan pemimpin Yahudi masih meragukan Yesus karena Yesus berasal dari Galilea. Galilea tidak pernah disebut sebagai tempat asal-usul para nabi. Karena itu, Yesus pantas diragukan, bahkan ditolak. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, perbincangan orang-orang tentang identitas Yesus menunjukkan bahwa Yesus memang istimewa. Yesus menarik perhatian orang-orang tersebut. Yesus seorang pribadi yang mengagumkan. Ia pribadi yang menarik untuk dikenal. Yesus selalu berbicara tentang kebenaran. Ia adalah kebenaran itu sendiri. Ia adalah kebenaran sejati. Menjadi nabi yang menyuarakan kebenaran membutuhkan iman yang kokoh dan kuat. Kebenaran adalah sabda Allah. Dalam bacaan pertama mengisahkan tentang nyawa Yeremia yang terancam di Anatot. Hidupnya nyaris terus terancam karena pewartaan kebenaran, yaitu sabda Allah. Yeremia merasa dirinya seperti anak domba jinak yang dibawa untuk disembelih. Ia adalah seorang nabi yang dipanggil Allah untuk mengatakan kebenaran kepada umat Allah. Menyuarakan kebenaran itu identik dengan penderitaan. Nikodemus dalam bacaan Injil hari ini, ia berani membela Yesus dengan berani mengatakan kebenaran. Apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang
sebelum ia didengarkan dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dibuatnya. Nikodemus berani mengatakan kebenaran karena ia sudah berjumpa dengan Yesus, sang kebenaran sejati itu. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, ketika orang-orang miskin, anak-anak jalanan, para pemulung, orang sakit, orang kusta, dan semua orang yang menderita mendapat perhatian, mendapatkan kasih sayang, mendapatkan tumpangan, makanan, dan perlakuan manusiawi dari kita, ketika itulah kebenaran dihidupi. Ketika komunitas minoritas mendapatkan hak-haknya dan dihormati sebagai manusia, ketika itulah kebenaran menjadi nafas kehidupan kita. Pewartaan kebenaran itu harus menjadi sungguh-sungguh nyata dan hidup dalam keseharian hidup kita. Kebenaran dalam Tuhan bukanlah kebenaran kata atau kalimat, melainkan kehadiran yang nyata. Kita hadir di antara orang-orang miskin. Kita membantu, peduli dengan penuh kasih sayang. Kita sungguh menghidupi kebenaran itu setiap hari. Mari, di masa Prapaskah ini, kita menjadi Nikodemus dan Nabi Yeremia kecil dan Nabi Yeremia masa kini. Marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita bagi orang-orang sakit. Ya Bapa, berikanlah ketabahan dan kesabaran bagi semua orang yang saat ini tengah mengalami penderitaan dalam hidup, agar mereka tetap yakin dan percaya bahwa Engkaulah sang penyembuh bagi mereka satu-satunya dalam hidup ini. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan, bagi orang-orang muda Katolik. Semoga Tuhan memampukan mereka untuk peka melihat dunia yang sedang menderita oleh ketidakpastian hidup akibat berbagai penderitaan, dan menggerakkan mereka untuk melayani sesama di sekitar mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita berdoa bagi negara-negara yang saat ini sedang bertikai, teristimewa negara Rusia dan Ukraina. Semoga Allah Bapa membuka mata hati para pemimpin kedua negara ini, sehingga mereka boleh mengambil jalan damai, dan mohon peristirahatan kekal bagi mereka yang menjadi korban dalam peperangan ini. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita secara pribadi. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati.
Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santo dan Santa pelindung kami masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah kiranya Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, para sahabat yang terkasih untuk kebersamaan kita dalam doa dan permenungan hari ini. Jumpa lagi bersama dengan kami di doa dan permenungan kita hari berikutnya. Kami selalu hadir untuk menyapa setiap hati.